sosial. Kan kayak gitu. Oke. Ini ada kawan-kawan kita yang paling ngotot nih, Pak Robin. Kawan kita yang paling ngotot. Kau tuh di mana? Gelap kali. Apa kabar? Di mana kau? Di dalam gua kah? Dalam Ya, gua kali kau tuh. lagi bertapa saya. Apa buat dapat apa bertapa di situ? Jadi kelihatan. Bertapa di gua katanya Pak Robin. Mungkin dia mau jadi Tuhan setelah Yesus ini. Saya dapat wahyu. Supaya dapat wahyu. Ya, makanya mau jadi Tuhan dia Pak Robin setelah Yesus. Supaya dapat wahyu. Aduh. Kenapa coba? Di kegelapan itu banyak jin kafir di situ. Oh. Macam mana? Ayo Kingdom, kita bahas sesuatu lah. Supaya saya bisa dapat wahyu, bro. Jangankan dapat wahyu, ya orang ngasih uang aja samamu nggak ada yang mau di situ. Apalagi dapat wahyu, mimpilah. Ya, kalau Bang Yusuf kan udah dapat uang banyak dari netizen karena bahas iman Kristen, bahas Tuhan Yesus. Nggak ada, saya nggak. Kalau saya ini uangnya dari umat untuk umat. Dari dulu saya nggak kaya-kaya. Rumah saya aja mau runtuh. Ya, itulah. Kalaunya pejabat ya menjadi kaya berarti pejabat tuh culas atau curang. Sama dengan saya nih. Kalau saya dari dulu bahas Kristen ya, kalau saya jadi kaya berarti saya makan uang orang. Tapi faktanya enggak. Enggak, saya tetap miskin. Apa yang mau saya obati hari ini apa? Coba Kingdom. Nah gini Bang, saya mau tanya nih, Allah itu maha tahu nggak? Ya iyalah, maha tahu. Maha tahu. Oke baik. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya. Tetapi ya saya bertanya, kan semua Al-Quran itu kan kitab penyempurna kan? Terus? Artinya segala sesuatu yang harus sempurna itu artinya di dalam Quran tuh menuliskan segala sesuatu secara detail terperinci. Diulang. Itu ada suara motor. Pak Robin tolong di mute dulu Pak Robin. Nah, coba diulang. Silakan. Ya, jadi kalau Allah itu maha tahu, artinya di Quran sebagai kitabnya itu yang disebut kitab suci, seharusnya segala sesuatu informasi itu detail, ya terperinci dan terpercaya. Nah, wah itu maumu. Lah, mau kan namanya maha mau tahu. Tuhan. Iya, kan namanya maha tahu, maha sempurna. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nah, yang namanya maha tahu, maha sempurna lalu harus detail semuanya. Terus? Sampai orang bangun rumah alatnya apa saja di dalam Quran juga gitu maunya kamu. Orang bangun WC ya tercatat di kitab suci gitu maunya. Gak jelas sekali kau nih. Enggak, bukan begitu. Contohnya gini. Ya, contohnya gini Abang. Ketika Allah menciptakan Adam, manusia pertama itu kan Adam. Seharusnya Allah juga tahu nama istrinya itu siapa. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalib. Nah, Allah kan maha tahu. Sementara saksi hidup mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Nah, Isa itu kalau merujuk kepada Yesus, artinya Allah kan nggak maha tahu. Masa dia maha tahu tapi dia nggak tahu bahwa Yesus itu disalib apa enggak. Sementara saksi hidup dari murid-murid itu mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Mati murid yang mana? Naik ke surga. Murid yang mana? Bentar, saya mau tanya murid yang mana itu? Petrus. Ya, ada Petrus, ada Yohanes, ada Matius.
menuliskan Hah? di kitab Injil itu semua Menulis itu atau melihat? menceritakan. Kan Menulis mereka atau melihat dan dia menulis. tiang salibnya Yesus? Mereka melihat dan menulis. Mereka menulis berdasarkan fakta, data yang ada. Mereka lihat dari Wah, saksi mata. ngawur kau nih. Ngawur. Coba baca kitabmu ya, waktu penangkapan Yesus, itu muridnya kocar kacir. Terus Malah kau bilang ada Matius, ada Lukas, ada Paulus depan salibnya Yesus, nggak ada. saya nggak sebut Paulus loh. Orang kocar Saya nggak kacir, sebut Paulus ya loh. tahu saya, Ya, tahu. oke, Murid-muridnya aja kabur, baik. macam mana? Oke, baik. Jadi memang pada waktu penangkapan murid-muridnya semua kabur, tetapi Petrus juga mengikuti Yesus dari belakang. Makanya sebelum Yesus kan sudah berkata, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu berdasarkan fakta, data yang tertulis. Nah, kalau Allah Maha Tahu, seharusnya kan dia menceritakan kisah tentang Yesus itu dengan jelas. Faktanya tidak, bro. Baik, ini saya jawab ya. Kenapa Al-Quran itu tidak menyebutkan sebuah nama? Kenapa Allah hanya mengatakan dia diserupakan? Karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dia, Nabi Isa, itu turun kembali kedua kalinya untuk menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Jadi tunggu Nabi Isa menjelaskan turun 2 kali gitu. Ya, dengan siapa dia diserupakan, kan tidak ada disebut nama di situ. Makanya kenapa tidak disebut nama? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maunya Nabi Isa sendiri yang mengklarifikasi kepada siapa dia diserupakan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dia akan datang dengan membawa hikmah dan menjelaskan apa yang selama ini kita perselisihkan. Jadi saat ini dengan siapapun diganti di tiang salib, mau diganti dengan kingdom, kami nggak peduli. Gitu, atau mau diganti dengan Edis atau Saifuddin, nggak peduli kami. Gini. Ya, gini bang. Tujuan Nabi Isa mau datang kedua kalinya itu untuk apa? Tujuan Nabi Isa 1, ya ditugaskan membunuh Dajjal. Yang kedua, membunuh babi-babi. Yang ketiga, ya mematahkan salib. Tuh. Oke, baik, sebentar. Skip di situ dulu. Baik, membunuh babi-babi. Babi udah habis dimakan sama Kristen, sama makanya lebih baik kau nanya kalau kayak gitu. Dimakan. Terus mematahkan salib. Maksudnya, salib yang mana dipatahkan? Maksudnya membunuh babi-babi itu bukan berarti Nabi Isanya datang ke setiap kandang babi, bukan. Aduh. Untuk apa dia membunuh babi yang mana? Babi yang mana yang dia bunuh? Maksudnya membunuh babi-babi itu artinya dia tetap menerapkan hukum yang pernah diajarkan kepada dia bahwa babi itu haram. Gitu maksudnya. Lah, gini kan abang, kan katanya membunuh babi-babi. Artinya di seluruh dunia ini ada babi-babi. Artinya Nabi Isa itu harus keliling dunia untuk membunuh semua babi yang ada. Enggak. Kan katanya harus membunuh babi-babi. Kan kawan kita yang Kristen sekarang kan menghalalkan babi. Apa yang masuk atas perkataan Yesus ya. Tamengnya atas perkataan Yesus. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan. Sehingga babi pun masuk ke mulut itu jadi halal. Nah ini yang dimaksud membunuh babi-babi itu ya. Bahwa Nabi Isa atau Yesus dia akan menerapkan bahwa dari zaman dulu, zaman bahula, babi itu haram.
kagak boleh dimakan Oke. gitu. Ah, itu maksudnya Baik. membunuh babi-babi. Oke, baik. Kamu tahu nggak alasan apa? Kamu tahu nggak alasan apa hukum haram nggak boleh makan babi itu diberikan kepada Bani Israel? Kamu tahu nggak alasannya apa? Saya nggak nanya itu. Kau aja jelaskan sendiri. Gini, kita ini harus tahu dasarnya apa. Ya, bukan hanya asal ikut-ikutan saja. Oh, disuruh sunat. Padahal Tuhan tidak menyuruh orang Indonesia untuk sunat. Tuhan tidak menyuruh orang Arab untuk sunat. Lalu kenapa kau sunat? Kenapa kau nggak ikut-ikutan makan babi? Lari pula Padahal ke sunat. larangan nggak boleh makan babi. Larangan nggak boleh makan babi itu hanya ditujukan kepada Bani Israel, orang Yahudi. Tidak ditujukan kepada orang Indonesia. Tidak ditujukan kepada orang Arab. Lalu kenapa kamu putuskan kamu nggak makan bebong? Lah, karena ada di Dasar Al-Quran apa? saya. Bebong itu diharamkan. Makanya nanya. Oke, bebong diharamkan. Nah, kalau kalian diperhadapkan dengan situasi sulit, nggak ada makanan sama sekali, terus yang ada bebong, kau makan nggak? Situasi sulit yang kayak gimana dulu? Nggak, maksudnya di dunia ini nggak ada makanan sama sekali lagi, terus ada bebong saja, kau makan nggak bebongnya? Makan, meskipun haram. Lah, Kenapa? Nah, bagaimana kau punya standar ganda kayak begitu? Katanya haram kok Saya dimakan. bukan berarti babinya jadi halal, kagak. Iya, lalu kenapa dimakan? Kalian Ya selalu saya untuk menjustify bertahan kami, hidup kan Chris. nggak ada makanan Baik, lagi. Untuk sebentar, bertahan hidup ada sebentar. satu-satunya hanya babi, kan gitu. Nah gini bang, namanya kalau kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah, apapun itu, kalau sudah dikatakan bahwa haram dan nggak boleh dimakan, nggak boleh disentuh sama sekali. Bukankah alasan bertahan hidupnya? Lah, bukankah ajaran yang benar itu seperti itu? Kalau sudah ditetapkan, nggak boleh makan, apa Allah sih itu tidak boleh dimakan? melarang Mau- makan babi, ya melarang makan babi. Contoh kau jual di restoran. Nah, Ya istaja. kayak gitu, Bagaimana sih kok itu standar haram. ganda? Atau di rumah makan Bagaimana babi. standar ganda begini bang, Itu. ajaranmu Tapi bang? kalau kamu analogikan yang kayak tadi, di dunia kagak ada makanan, hanya ada babi 1 ekor di hadapanku, maka ku makan. Bukan berarti jadi halal babinya. itu namanya munafik itu bro. Tetap ku makan gitu. Iya, itu Karena munafik, apa? iman munafik namanya. Bukan. Saya bertahan hidup dan Allah memaafkan. Jadi Itu gini, ayatnya. Bang. Coba Oke, kamu baik. baca ya Quran surah ya Al-Baqarah ayat 173 atau Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagi wala adin fala isma alaih. Innallaha Baik. laghafurur Bang, rahim. oke. Ini saya tampilkan aja. Bang Yusuf, Bang Yusuf. Nanti dia nggak percaya gitu atau bingung ya, bentar. Saya punya dalil Yusuf. kok. Ya, Bang Yusuf. Ya, sambil Anda. Ya, Udah nggak nih, apa-apa. perhatikan kamu. Nggak apa-apa, cari dalilnya dulu. Tapi gini, kita bicara secara fair aja. Ya. Baca dulu nih. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama Allah, nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dimaafkan Tuhan. Ya, sesungguhnya artinya Allah maha berkompromi. pengampun lagi maha penyayang. Artinya babi itu diharamkan ada pengecualian dari segi keadaan. Ada pengecualian dari segi keadaan. Seperti yang kamu katakan tadi, di dunia sudah tidak ada makanan, di hadapan saya hanya ada babi. Apakah saya akan makan babi? Ya jelas, saya makan. Baik. Pasti. Baik. Bang Ya. Yusuf.
Allah itu maha penyedia enggak? Terus Maha penyedia enggak? dia maha apapun. Oke, baik. Coba dikomparasi ya Bang ya. Kita lihat ketika Bani Israel dipimpin keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika mereka nggak ada makanan sama sekali, Tuhan tidak membiarkan mereka mati kelaparan. Tuhan menyediakan mana bagi mereka, roti bagi mereka. Tuhan menyediakan burung puyuh bagi mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Itu bukti Tuhan yang maha kuasa. Nah, kalau Anda mengklaim bahwa Tuhanmu maha kuasa, ketika nggak ada makan, Anda nggak perlu berkompromi dengan kondisi yang ada. Anda harus meminta kepada Tuhanmu untuk bertanggung jawab memberi makan kepada Anda. Fakta, Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, ya. Itu bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup melakukan mujizat. Nah, coba Abang sebentar. Coba sejak abad ke-7 Muhammad memperkenalkan nama Tuhan itu bernama Allah kepada umat manusia. Dari zamannya Muhammad sampai sekarang ini, kuasa dan mujizat apa yang Allah sudah nyatakan kepada umat manusia? Coba tolong buktikan. Oke. Nih, ku kasih kamu ya. Yang memberi Nabi Musa itu ya, mana dan salwa adalah Tuhan kami. Tuhan kami. Ya, nih. Kau baca wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami telah menurunkan kepada kamu manna wassalwa. Tuh. Abang, ada di itu mana? Itu Tuhannya Bani Israel. Lah, ini Tuhan Dan Bani itu Israel kan? Lah, Tuhan berarti, kami yang memberi itu. Berarti Allah mengcopy ayat ini dari kitab Taurat. Bukan mengcopy. Karena Tuhannya Nabi Musa ya, Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya umat Islam itu sama. Satu. Oke, sama, baik satu ya. Oke, saya tanya. Ketika Abraham sebentar. Di kepercayaan Yahudi dan Kristen, Abraham itu bernama Abram sebelum menjadi Abraham. Oke, kalian mengklaim bahwa Ibrahim sebelum menjadi Ibrahim, apa nama sebelumnya? Ibrahim jadi sebelum menjadi Ibrahim. Apa? Hah? Sebelum apa nama maksudnya? Abraham. Kau nanya opo yang penting lah. Maka ini kau penting. menanya Nabi Ibrahim sebelum nama Ibrahim kayak gimana ya? Ini perlu divalidasi kebenarannya. Perlu divalidasi kebenarannya. Di Kristen dan Yahudi. Kau nanya yang benar. Abraham. Ya, ini yang benar. Nama Abraham sebelum menjadi Abraham itu Abram. Terus kalau Ibrahim menurut imanmu, nah sebelum menjadi Ibrahim nama sebelumnya apa? Nggak ada nama lain Nabi Ibrahim itu. Aneh. Berarti itu kan dialek orang menyebut. Ini bukan masalah ini bukan masalah dialek. Ini bukan masalah dialek, masalah fakta. Sejarah ya. Abram menjadi Abraham ya. Kalau Ibrahim itu merujuk kepada Abraham. Nama sebelumnya itu Abram. Terus Tuhan merubah menjadi Abraham. Nah, Ibrahim ini dari mana asalnya ini Ibrahim ini? Sebelum Ibrahim apa nama dasarnya tuh? Saya mau tanya kamu nih. Saya mau tanya kamu. Silakan tanya. Yohanes itu dapat ilham dari mana? Ilham yang mana dulu? Yang kamu tanya yang mana nih maksudnya? Penulis kitabmu Yohanes ya. Katanya kan diilhami oleh Roh Kudus. Di mana tertulis Yohanes itu dia diilhami oleh Roh Kudus. Oke. Jadi ketika Yohanes itu kan murid Tuhan Yesus yang paling sayang ya. Makanya dia itu metongnya juga belakangan dan umurnya ayat. Oke, baik. Ayat jadi yang ku cari. Yohanes itu di Pulau Patmos ya, dia menulis firman itu berdasarkan pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan ya.
Makanya ada ayat dikatakan bahwa segala tulisan bermanfaat ya, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi semua para penulis kitab itu ditulis berdasarkan ilham dari Tuhan. Iya, iya, Ya. ilham dari Tuhan. Kapan Yohanes dapat ilham dari Tuhan? Kapan? Itu Ya, pertanyaannya. Sejak dia menulis kitab itu, dia dapat wahyu dari Tuhan untuk dia menulis. Di mana dia dapat ilham dari Tuhan? Oke, di Pulau Patmos. Ketika ia Di dibuang Pulau ke Patmos. Iya. Yohanes dapat ilham dari Tuhan. Ada nggak tertulis di kitabmu? Yohanes dapat ilham. Baik. Maksud pertanyaanmu apa? Ya, saya mau pertanyakan, katanya kan tadi setiap tulisan dipenuhi oleh Roh Kudus, diilhamkan Ya. kepada para penulis. Sekarang saya mau Ya. nanya, catatan Yohanes itu, catatan Yohanes itu, di mana Yohanes menerima ilham dari Tuhan? Ya kan saya sudah menjawab Anda ketika ia berada di Pulau Patmos itu. Dan Di ketika dia mana? lagi Tertulis di mana? Kau ngarang aja dari tadi. makanya Usup bikin pertanyaan Tertulis itu di yang mana itu? elegan. Oke. Yohanes menerima ilham itu tertulis di mana? Tertulis di mana ia menerima ilham. Ya ketika dia berada di Pulau Patmos dan ketika dia sedang berdoa. Kasih Ketika ayatnya. dia sedang, ya kamu baca aja di kitab Wahyu juga ada, di kitab 1, 2, 3 Yohanes juga Malas ada. baca Jadi semua kitabnya. yang dia tulis itu Parah. Aduh. bagaimana? Oke, sit sebentar. Ucup, kan kalian begini, kalian disuruh diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu, betul? Oh, nanti kita gantian tanya jawab. Bagaimana? Jawab, statementmu habiskan dulu berkata pertanyaan bahwa saya. malas- Gantung tadi. Sebentar. Gantung. Kamu tadi kan berstatement bahwa malas membacanya. Lalu kalian diperintahkan untuk percaya kepada kitab terdahulu. Bagaimana kalian bisa percaya kepada kitab terdahulu kalau kalian nggak baca? Bagaimana kalian bisa tahu isi kitab terdahulu kalau kalian malas membacanya? Lalu bagaimana kalian beriman kepadanya kalau kalian tidak membaca dan memahaminya? Bagaimana sih kalian ini, kok standar ganda sih? Mana ayatnya Yohanes dapat ilham? Hah? Makanya kau Itu baca yang kita aja bahas di dari kitab-kitab tadi. yang tertulis. Ya, kau baca aja di kitab yang Tertulis di mana? Ada, ya. Tertulis Ya, 1, di 2, 3 mana? Yohanes ada, kitab Wahyu ada, ya. Di dan juga mana Injil Yohanes menerima ilham dari Tuhan tuh di mana? Kan saya sudah bilang ketika dia berada di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu ayatnya di mana? Oke, sebentar saya tenggelam ya dulu ya, karena saya hanya satu device aja. Aduh, tunjukkanlah. Nah, Yohanes dapat ilham katanya dari Tuhan. Ada 2 device di situ kan. Tolong buka Wahyu 1. Oke, buka Wahyu, kitab Wahyu 1. Wahyu 1. Wahyu 1. Terus Iya. Dibaca dulu. Wahyu 1 ayat ayat 1. Ayat 1. 1 coba. Oh, 1 dan 2. Oke, tolong dibaca. kita baca ya teman-teman. Nih, ya. Judul Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kan kayak gitu. Terus? Baca terus. Dan oleh malaikatnya diutusnya, ia telah menyatakan kepadanya hambanya Yohanes. Terus? Nah, sudah kan? Itu kan. Jadi wahyu itu Di mana diberikan dia dapat kepada ilham? Yohanes untuk menulis. Nah, ilhamnya itu setelah kau baca. Nah, Ucup,
ilhamnya itu ketika kamu baca semua kitab Wahyu, itu ilham yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi di hari kemudian. Ya. Termasuk, kamu percaya nggak bahwa, ini sorry to say ya, perang antara Amerika dan Israel melawan Iran, itu tergenapi Kemana-mana sesuai dengan pembahasan Yeremia. kamu. Sebentar. Heran saya kemana-mana pembahasan sebentar kamu dulu, nih. sebentar, kamu dengarkan. Yeremia 49 ayat 34 sampai 39 itu adalah penggenapan perang Israel Amerika melawan Iran, ya. Itu penggenapannya. Dan perang dunia Kamu ngomong ketiga, apa? dengarkan dulu. Perang dunia ketiga ini akan segera terjadi. Kita nggak bahas perang, Tidak nggak. lama lagi. Nggak. Makanya kitab Wahyu itu kalau kamu membacanya itu sudah menceritakan Nggak apa yang akan nyambung. terjadi kelak, termasuk perang dunia ketiga itu sudah tertulis di kitab Wahyu. Ya. Nggak nyambung pembahasan kita, nggak Segala- nyambung. Sampai ke perang dia bahasnya. Kamu bertanya Apa? kamu bertanya Wahyu yang diterima oleh Yohanes kan? Makanya saya sudah tunjukkan Wahyu ke-1 itu Wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes untuk menulis. Makanya dia menulis segala sesuatu Apanya? yang akan Dan terjadi oleh kelak. malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Tuh. Ayo. Bukan Tuhan. Malaikat. Lah, Kayak gimana sih? coba kamu baca ulang sekali lagi. Coba kamu baca ulang sekali lagi. Ia telah menyatakan hambanya kepada Yohanes, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada Iya. hambanya Yohanes. Baik. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ia di sini siapa? Ia telah menyatakan hambanya kepada Iya. Yohanes. Ia Iya, di sini siapa? Yohanes. Yesus Kristus, hambanya itu Yohanes. Jadi Yohanes ini adalah hamba Allah, hambanya Yesus. Yesus memberikan kepada dia hikmat pewahyuan supaya menulis apa yang akan terjadi kelak. Jadi kitab Wahyu itu menulis sebelum Yesus datang hal-hal yang akan terjadi itu seperti Ngaco, apa. kau baca dulu, Makanya baca dulu. Ya. Baca dulu. Makanya Ucup, Ya. kan Quranmu Inilah, memerintahkan supaya inilah, kalian itu ya. beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa poin. Inilah Nah, kamu tadi wahyu narasi, Yesus Kristus enggak, yang kamu malas dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Malaikat. Katanya Kalau kamu dipenuhi baca Roh dari- Kudus. kalau Malaikat kamu itu baca Tuhan kah? kalimat, kalau kamu baca tadi kan ada kalimat di atas, ada kata iya, terus juga ada malaikat, terus ada hambanya Yohanes, ya. Lalu Jadi di mana ilhamnya? pewahyuan itu- Oke, kalau kamu mau tahu ilhamnya itu, baca terus sampai Wahyu terakhir. Nah, nanti kamu akan tahu di situ Yang saya ilham tanyakan yang diberikan sejak oleh Tuhan. kapan? Yang pertama-tama tadi saya menanyakan sejak kapan Yohanes menerima ilham. Lah, kamu sudah baca ayatnya tadi sejak kapan? Lah, kamu bertanya, paham nggak bahasa Indonesia, bro? Udah, rupanya nggak nyambung dia. Lah, pertanyaanmu saja sudah salah. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaanmu. Kamu bertanya kapan? Lah, itu yang di Wahyu 1 itu kamu sudah baca. Jelas di situ. Wah. Yang ditanya ilham, ya, yang ditanya ilham langsung dari Tuhan ke Yohanes. Itu di mana tertulisnya? Halo, Pak Robin. Halo. Kim dong. Biasanya kalau dia naik itu mah gerujuk. Tumben Kim dong mainnya mah agak tenang. Tapi juga jawabannya pilih. Diturunin moderator itu paling. Oh, yang lain naikkan Pak Ustaz sebelah Nggak ada. lain.
Ya yang lain nih. Tadi ada niat nggak Pak Robin diskusi sama dia? Ada sih, tapi karena begitu dia nggak mau. Biasanya dia langsung lawan saya itu. Tadi tumben nggak mau. Mana? Pak Oh. Robin pasti gitu. Tadi enggak kan? Jadi dia mau fokus Oke. sama Pak Ustaz Yusuf aja dulu. Mungkin. Dia Itulah ngotot bela-bela. minta naik masalahnya. Yaudah, sama Pak Robin aja kalau kayak gitu ya. Sama saya nggak nyambung dia. Sama saya lebih nggak nyambung lagi. Oke, Bang Robin mau diskusi apa sama saya? Gimana lagi? Tetapi, jadi gini Bang, kita berdiskusi itu berdasarkan tertulis ya. Jangan Abang memakai, oh saya percaya dari Roh Kudus saja, nggak percaya yang tertulis. Ya memang itu. Kenapa jangan memakai? Memang itu intinya. Saya akan memakai intinya. Pak Indom. Iya gini Bang, Abang ini kan standar Apakah ganda. saya salah memakai intinya? Sumber Sebentar. Abang ini nanti standar Pak Kidom ganda. yang nilai saya kalau salah. Jangan, Bentar. biarkan Bapak yang menilai Abang, kita. ya, abang ini standar ganda. Dulu Abang berkata bahwa Abang tidak percaya dengan ayat-ayat yang tertulis. Itu kan ganda kan menurut saudara. Lah, Ayat-ayat yang kau ketahui itu sudah ada sebelum ada ayat-ayat yang ditulis. Itu yang aku percayai. Yang semua yang kau sampaikan Robin. itu sudah bisa aku sampaikan Bang Robin. sekalipun tidak ada yang tertulis. ya, Begitu Bang bukan Robin, masalah ganda. Bang Robin sebentar. Anda bernarasi sebelum Kenapa aku nggak mempercayai yang ditulis? Karena yang ditulis itu sudah ada sebelum Betul. dia ada ditulis. Nah itu yang aku Betul. percayai. Kalau mau Sementara saya Indom hanya berdiskusi mempercayai yang ditulis. sama Bang Robin, Terlihat. seseorang Kan kalau saya yang bicara terlihat, jangan itu dipotong kan dulu. dimulai dari yang tidak terlihat, Indom. Tolong di Sementara dulu. kalau yang tidak terlihat kau nggak percaya, bagaimana bisa nyambung kita? Saya kan dua-duanya sinkron, makanya seperti ini. Tubuh tanpa roh tidak berguna, makanya aku pakai dua-duanya. Tapi aku pakai dulu Baik. sumbernya. Aku Baik. yakinin Saya dulu bisa yang tidak bicara. terlihat. Oke, Karena saya bisa yang bicara terlihat sekarang. itu diawali dari yang tidak terlihat. Emang kau pernah bisa lihat Tuhan? Kan enggak. Jadi Tuhan itu nggak pernah terlihat. Gitu. Jadi awalnya Baik, dulu boleh dari bicara yang pada sekarang? terlihat. Kalau kau udah punya keyakinan yang tidak terlihat, baru kita sama. Tapi kalau kau hanya punya keyakinan yang terlihat doang, ya kita sampai kapan juga akan bentur terus. Udah bisa bicara? Saya Silakan, udah bisa bicara silakan. belum? Oke baik, jangan dipotong ya. Kalau saya udah bicara jangan dipotong. Jadi gini Bang Yusuf. Suaramu juga agak kedengaran, suaramu agak keras dong. Terlalu Ya. kadang keras, kadang-kadang seperti yang lembut, seperti amoi lembutnya. Keras, Jadi kurang tambahin volumenya. Ini saya lihat keras kan, jelas, walaupun serak-serak becek. oke, jangan dipotong dulu. Dia keras kan suaranya, jadi potong dulu. Jadi gimana kita mau mendengar? Jadi nggak ada edukasinya nanti. Suaraku kedengaran nggak Ucup? Kurang Dengar. masih ini. Ah, jelas nggak suaraku? Jelas tapi kurang volumenya. Jelas. Nah, berarti persoalan dia Abang Robin, bukan di volumeku. Kenapa suara saya keras kok, jelas kok di sini? Iya, Kenapa jadi suaramu jelas di yang masalah? saya. Tapi kalau suaraku nggak jelas di Anda, berarti something wrong with your connection. Jadi bukan di saya, tetapi koneksimu yang buruk sepertinya gitu, Bang. Ya oke lah, mau koneksiku ini jelas. Kalau saya mau suara jelas, kenapa saya jelas di kamu nggak jelas di saya? Nah ini yang jadi pertanyaan sekarang. Oke, baik. Karena kalau suaranya koneksinya saya buruk, Jadi kalau pasti koneksi juga saya yang buruk, suaramu- berarti di kau juga nggak jelas. Gitu intinya. Oke, sekarang udah jelas Ucup suaraku? Jelas, Agak lumayan. dua-duanya Baik. jelas. Oke, ya baik. Jadi gini Bang Robin, karena standar yang Anda pakai ini standar ganda. Sebelumnya kita Nah, itu sudah kan membahas. menurutmu standar ganda. Nah inilah, Lah, jangan saya kau bicara paksakan. Itu kan dulu. menurutmu. Saya bicara dulu. Iya, jangan pakai, jangan selalu menghakimi Saya orang aku lah. Sampai saya kapan belum- juga orang yang menghakimi nggak mau aku kasih. Saya belum Apa di sini? selesai bicara. Kau sudah potong. Mau selesai Lalu bicara bagaimana? bagaimana kau menghakimi?
Jangan Bukan bilang menghak- itu seperti itu kepada aku. Iya, nanti Ya, aku baru nggak kamu pakai standar tanggapi. ganda. Saya udah katakan, yang kau ketahui itu sudah ada sebelum yang terlihat ada. Nah itu yang kalau kau memakai yang tidak terlihat, mari kita diskusi. Tapi selagi kau Oke. pakai yang terlihat, mengomong Baik. itu standar ganda, saya nggak mau. Oke, ya sudah, saya nggak akan ngomong itu. Tetapi gini, abang harus punya standing yang kuat terhadap statement-statementnya abang ya. Karena kemarin abang bilang abang nggak percaya kepada yang tertulis di Alkitab. Nah, bagaimana kita mengetahui sesuatu kalau tidak tertulis? Artinya kalau Berkali-kali Pak Ustup aja tahu itu. Kenapa kita bisa mengetahui segala sesuatu? Kenapa coba? Kau nggak bakal dapat Kingdom. Nggak bakal dapat. Bagaimana? Kau jelaskan. Nanti kalau kau jelaskan, kau terima. Bagaimana kita mengenal sesuatu atau mengetahui segala sesuatu tanpa melihat dalil? Gampang kok, karena kamu hidup. Itu jawabannya. Pak Ustaz Yusuf juga kalau nggak hidup, emang dia bisa mengetahui segala sesuatu? Nggak bisa. Kalau dia mati, mohon maaf, Pak Ustaz Yusuf. bagaimana kita Itu bisa mengetahui jawabannya. segala sesuatu Kan yang saya jawab, terjadi nggak di terima. masa lalu kalau nggak ada yang tertulis? Justru Tetap karena bisa. ada tertulis Contohnya begini, nggak usah jauh-jauh lah. maka kita semua bisa Gak usah membaca dan kita maaf semua buat bisa Pak Ustaz tahu. Yusuf yang memaju buat Kingdom. Aduh, my Pernah nggak goodness. mengadakan yang tertulis? Saya mau tanya dulu. Nah, Nabi Muhammad pernah nggak mengadakan yang tertulis? Dia diwahyukan langsung. Makanya dia nggak pernah baca tulis. Itu langsung diwahyukan. Makanya Nabi Muhammad itu menyatakan dengan langsung, dengan perkataannya langsung. Sama Yesus juga begitu. Apakah pernah Yesus menulis? Tidak. Nah itu yang aku yakinin. Dia kenapa dia diajar nggak pernah menulis? Supaya apa? Dia percaya kepada menyembah dalam ruh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam yang tidak terlihat. Itu maksudnya apa, Kingdom? Jangan menyembah dalam yang kelihatan. Kau mengadakan Ini ngomong dalil aja dalil. kemana nih, Itu pun kau Robin? andalkan Ini dalil nggak pernah kau ngomong. percaya. Ya, kau andalkan dalil tapi kau nggak pernah percaya sama dalil. Contoh, nggak usah jauh-jauh Pak Ustaz Yusuf. 2 Yohanes 1 aja dia nggak percaya. Udah tertera di situ jelas-jelas. 2 Yohanes 1 ayat 7 kenapa nggak dipercayai? Makanya saya katakan yang terlihat aja kok nggak percaya, apalagi nggak kelihatan. Begitu Kingdom. Makanya kalau sharing sama saya harus memiliki iman yang tidak terlihat. Baru boleh sama saya. Gini bro, Itu kapasitas. Bro Bro lagi. Itu kapasitas ngomonginmu dunia itu yang kau halus. sampaikan. Makanya aku nggak bakal Ya. terima. Karena aku nggak mau mengandalkan manusia. Nanti aku terkutuk. kamu ngomongnya terlalu halus. Bukan apa, yang penting aku nggak mau mengandalkan manusia, termasuk Kingdom. Iya, aku terkutuk nanti. Ya, kita Kalau kau mengandalkan manusia silakan, tapi kalau jangan tidak andalkan ada aku ya. sesuatu yang Aku nggak ada apa-apa, tertulis, aku hanya bayinan. Gini, Mana, silakan Kingdom. Kenapa ini? Jadi kalau kita berbicara dalil, karena dalil itu kan ditulis oleh manusia. Sementara Yesus nggak pernah menulis dalil, kan gitu. Itu aja kuncinya. Kalau pernah Yesus menulis dalil, nah itu kebenaran. Ini kan kalau pernah murid-muridnya, makanya kenapa Alkitab itu pro dan kontra Pak Ustaz Yusuf. Nah itu, kan pro dan kontra kan, satu sama lain. Makanya kenapa Oke, banyak berdebat baik. sama Bang Kristen. Robin, Bang Robin, Berdebat Anda antar pernah denom, sekolah nggak? cakaran. Ya, Coba, gini sore abang, Makin belum sampai ke abang sana. pernah sekolah nggak? nah ini Gantian kan ngomong. kenapa cakaran. Gantian ngomong. Lihat Bang Robin, Gantian ngomong. kemana Oke. aja ngomong. Gantian Anda Pak pernah Robin. sekolah nggak? Bang Robin, Anda pernah sekolah nggak? Pernah sekolah nggak? Lah bagaimana Bang Robin ini nggak percaya semua yang tertulis? Apa? Macet dia. Macet. Macet dia. Kenapa saya nggak percaya Yang pada itu? tertulis Tulis dia kan nggak itu percaya, diajarkan firman. dia berdasarkan Nah, kenapa roh dia? saja. Karena firman yang mengajarkan itu. Firman itu sudah ada sebelum ada yang ditulis. Kan begitu. Jadi Kingdom Macet hanya dia Pak Robin. macet ya. Udah kalau ada macet. Pak Robin Yang lain, cari yang lain. ini.
cari pasien baru aja gitu. Ya, cari aja lah. Oh, Halo, halo, selamat malam. malam. Iya, silahkan open cam-nya bang. Uncup, uncup. Ah, ketawa dia. Pak Robin, kayaknya saya kena pembatasan ini. Saya mau rungkat ulang ya teman-teman. Silakan Pak Saya Ustaz. mau rungkat dulu. Ya, kayaknya kena pembatasan. Oke? Bentar ya.